Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza RKT dengan NIM 200261100. Saya mahasiswi dari Universitas Negeri Padang dari Prodi D3 Informasi Perpustakaan dan Kearsipan dari Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya ingin memenuhi tugas ujian tengah semester saya dalam mata kuliah Preservasi dan Konservasi dengan dosen pengampu Ibu Desriani SS MIKOM. Di sini saya akan menjelaskan materi 3 di mana yang bertemakan faktor-faktor penyebab kerusakan bahan pustaka. Baiklah, di sini saya menjelaskan faktor-faktor penyebab kerusakan bahan pustaka. Di mana yang pertama, faktor karakteristik bahan yang melibatkan senyawa asam, di mana kandungan senyawa asam di dalam kertas akan mempercepat reaksi hidrolisis. Makin cepat reaksi hidrolisis, makin cepat terjadi pelapukan pada kertas tersebut. Dan yang kedua, lignin. Lignin adalah zat yang banyak terkandung di dalam serat selulosa pada kayu. Kertas yang banyak mengandung zat lignin dapat merubah warna kertas dari putih menjadi kuning kecoklatan dan kertas menjadi lapuk. Yang ketiga, tinta. Tinta merupakan kandungan utama pada bahan cetak dan tulisan. Tinta yang digunakan untuk menulis naskah kuno pada saat itu terbuat dari karbon, yaitu karbon lampu yang dicampur dengan lem Arab atau gem Arabik. Tinta jenis ini permanen dan tidak pucat walaupun terkena cahaya teramat panas. Sedangkan tinta tulis yang sedang digunakan untuk menulis adalah tinta dengan campuran besi atau iron gold ink yang mengandung ferrosulfat yang akan mengalami oksidasi pembentukan asam sulfat yang dapat membakar apa yang tertulis pada kertas. Yang keempat, perekat. Pada proses pembuatan kertas digunakan perekat sebagai bahan tambahan untuk memperkuat kertas. Begitu juga perekat atau lem digunakan untuk proses penjilidan buku. Selanjutnya, faktor kedua yaitu faktor lingkungan. Di mana faktor lingkungan yang mempengaruhi kerusakan pada kertas diantaranya adalah yang pertama, temperatur dan kelembapan udara. Temperatur sangat berperan dalam merusak bahan perpustakaan. Perubahan temperatur akan menyebabkan perubahan kelembapan. Kelembapan udara yang terlalu tinggi atau terlalu rendah akan menimbulkan beberapa masalah. Alat yang digunakan untuk mengukur temperatur pada ruangan koleksi adalah termometer, sedangkan alat yang digunakan untuk mengukur kelembapan adalah hygrometer. Adapun jenis alat yang dapat mengukur temperatur dan kelembapan sekaligus dikenal dengan nama thermohygraph seperti yang terlihat pada gambar. Dan yang kedua, cahaya. Cahaya atau energi radiasi juga mempunyai efek pada bahan perpustakaan. Cahaya akan mempercepat oksidasi dari molekul serat selulosa sehingga rantai-rantai kimia pada molekul serat selulosa pada kertas tersebut terputus. Sinar tampak dalam cahaya dapat merusak bahan permukaan. Radiasi ultraviolet dengan panjang gelombang antara 300 sampai 400 nanometer menyebabkan reaksi fotokimia. Radiasi ultraviolet ini berasal dari cahaya matahari 25% dan lampu TL 3-7%. Kerusakan karena cahaya sangat tergantung dari panjang gelombang, adanya sinar UV dan waktu pencahayaan. Makin kecil panjang gelombang dan makin lama waktu pencahayaan, kertas makin cepat rusak. Yang ketiga, polusi udara. Semua bahan pencemar yang terkandung dalam udara berbahaya bagi bahan perpustakaan. Pencemar udara seperti gas sulfur dioksida, gas nitrogen sulfida, dan gas nitrogen oksida yang berasal dari hasil pembakaran minyak bumi. Selanjutnya, faktor ketiga yaitu faktor biota, di mana faktor biota ini dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu jamur, serangga, dan hewan pengerat. Di mana yang pertama, jamur. Jamur dapat menyebabkan kerusakan yang cukup serius pada kertas karena dapat merubah warna kertas dan menyebabkan kertas menjadi rapuh.
Pada kondisi tertentu, jamur akan tumbuh pada permukaan kertas. Akarnya akan mengeluarkan enzim yang dapat larut ke dalam serat selulosa kertas. Yang kedua, serangga, di mana jenis serangga sangat bervariasi, tetapi ada beberapa serangga yang biasa ditemukan pada ruangan perpustakaan di antara tumpukan buku. Di antaranya seperti rayap, kecoa, kutu buku, ngengat, dan lain-lain. Yang ketiga, hewan pengerat. Jenis hewan pengerat yang sangat berbahaya dalam merusak koleksi adalah tikus. Tikus menggunakan kertas untuk membuat sarang serta untuk mengasah giginya, sehingga buku-buku menjadi tidak utuh karena digerogoti oleh tikus. Tikus merupakan jenis hewan pengerat yang cukup serius dalam merusak kertas. Tikus betina akan mengumpulkan kertas untuk dibuat sarang. Tikus juga merusak buku-buku karena kebiasaan mereka menggerogoti benda keras untuk menjaga gigi mereka yang tajam. Selain itu, urin dan kotoran tikus dapat menodai kertas serta dapat menimbulkan penyakit. Selanjutnya, faktor keempat yaitu faktor manusia, di mana faktor penyebab yang besar bagi kerusakan bahan perpustakaan dimungkinkan karena keterlibatan manusia. Keterlibatan tersebut dapat dilakukan secara langsung, misalnya seperti pencurian, pengerusakan, dan penanganan yang kurang hati-hati, atau kerusakan secara tidak langsung, misalnya memproduksi kertas dengan kualitas rendah, mutu jilidan yang rendah, dan tidak adanya penyuluhan kepada staf dan pengguna perpustakaan. Faktor kelima yaitu faktor bencana, di mana bencana dapat menghancurkan perpustakaan dan memusnahkan isi di dalamnya dalam waktu singkat. Kerusakan yang terjadi karena kebanjiran menyebabkan buku-buku yang basah akan hancur apabila tidak segera dilakukan penanganan dalam waktu kurang dari 48 jam. Begitu pula kebakaran, apabila tidak segera ditangani seluruh koleksi akan hangus terbakar. Oleh sebab itu, perlu disusun perencanaan persiapan dalam menghadapi bencana bagi perpustakaan-perpustakaan agar dapat meminimalisir kerusakan yang terjadi. Baiklah, sekian dulu penjelasan video materi 3 dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.